Ente, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mikroemulsi glipizid yang disusun oleh 3 orang. Ada Rizke, saya sendiri Farhan, dan Fauzi. Lalu dilanjutkan oleh Kang Fauzi, mangga. mikroemulsi merupakan campuran isotopik yang terdiri dari sedikitnya satu komponen hidrofilik, satu komponen hidrofobik, dan satu komponen antifilik. Ketiga komponen tersebut stabil secara termodinamik dan mempunyai ukuran nano. Kedua karakteristik tersebut yang membedakan mikroemulsi dengan emulsi biasanya secara termodinamik tidak stabil. Pembuatan mikroemulsi tidak membutuhkan proses pengadukan yang tinggi, sehingga dengan pengadukan kecepatan rendah akan segera membentuk dispersi yang transparan secara spontan. Pengamatan mikrograf elektron menunjukkan bahwa sistem yang terbentuk memiliki tetes terdispersi yang heris dan dispersi transparan terdiri atas tetes mikro oleh air dalam minyak atau minyak dalam air, yang dikelilingi oleh lapisan tegang permukaan yang dibentuk oleh surfaktan dan kosurfaktan. Ukuran tetes terdispersi 100 sampai 600 nanometer merupakan ukuran yang sangat kecil dibanding ukuran tetes terdispersi emulsi biasa. Glipizid adalah golongan sulfonyl urea yang dapat menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh manusia dengan cara merangsang pelepasan insulin dari pankreas. Ini terutama digunakan pada pasien dengan diabetes tipe 2 yang telah gagal diet dan terapi olahraga. Lalu, ada formulasi mikroemulsi terdiri atas 3 hingga 5 komponen. Yang pertama fase minyak, yang kedua fase air, yang ketiga surfaktan primer, yang keempat surfaktan sekunder atau kosurfaktan, dan yang kelima ada elektrolit. Sistem isotropik ini biasanya lebih sulit untuk diformulasi dibandingkan dengan emulsi biasa karena formasinya merupakan proses yang sangat spesifik, termasuk interaksi spontan yang terjadi antara molekul penyusunnya. Lanjut, ketidakstabilan yang terjadi pada emulsi itu ada 3, yaitu creaming, flokulasi, dan coalescence. Partikel yang lebih besar membentuk krim jauh lebih cepat dibandingkan partikel yang lebih kecil. Itu disebut krim, atau bisa disebut juga pembentukan agregat yang lebih besar akan mempercepat creaming. Jika pembentukan krim tanpa agregasi, mikroemulsi dapat terbentuk kembali dengan pengocokan atau pengadukan, sedangkan flokulasi adalah fase terdispersi bisa berlangsung selama sebelum dan setelah pembentukan krim. Lalu ada coalescence. Pengumpalan adalah proses di mana partikel yang telah terdispersi merata akan bergabung kembali membentuk partikel yang lebih besar. Lalu pada analisis formula kali ini, mikroemulsi dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk pemberian oral obat yang tidak larut dalam air karena ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelarutan obat, perlindungan terhadap hidrolisis enzimatik, dan meningkatkan penyerapan zat hidrofilik, hidrofobik, dan amfifilik di saluran cerna atau di gastrointestinal yang disebabkan oleh perubahan permeabilitas yang diinduksi surfaktan. Setelah pemberian oral, segera menyebar di perut tetesan kecil mikroemulsi yang mendorong didistribusi obat yang luas ke seluruh saluran GI. Mikroemulsi terdiri dari struktur ditrinusi obat yang luas ke seluruh saluran FI. Mikroemulsi terdiri dari struktur seperti air dalam minyak dan minyak dalam air.
dan sistem bicontinue. Ini membantu dalam pelepasan obat. Lalu evaluasi sediaan ada 6, pH, stabilitas, tipe emulsi, kadar zat aktif, organoleptis, dan viskositas. pH sediaan yang paling baik itu sama seperti pH garam, karena di mikroemulsi glipizid terdapat pH yang mendekati garam 6,9, kurang lebih 6,9, maka dapat dikonsumsi secara aman melalui oral. Lalu stabilitas sediaan diamati pada semua formulasi dan dioptimalkan yang menunjukkan bahwa sampel bukan bentuk metastabil yang mudah mengalami pemisahan fase dan tetap stabil. Dapat dilihat dari hasil zeta potensial, menunjukkan bahwa semua formulasi yang dioptimalkan memiliki kestabilan fisik yang baik. Lalu tipe emulsi. Studi konduktivitas dapat menggambarkan perubahan struktural dari air terhadap minyak ke minyak dalam air melalui fase bicontinue. Lalu hasilnya pun dengan jelas menunjukkan hasil inversi struktural. Berdasarkan nilai-nilai itu, makromolekul dapat dipilih, yaitu minyak dalam air. Obat biasa hanya menunjukkan 40% disolusi, sedangkan obat dari semua mikroemulsi minyak dalam air telah menunjukkan disolusi lebih dari 90%. Lalu kadar zat aktif dilihat dari pembanding R2 tersebut serupa dengan kadar zat aktif glipizid, yaitu lebih dari 0,976. Lalu dapat dilihat dari hasil organoleptisnya memiliki warna putih pucat, bau yang lemah, dan bentuk yang bulat. Lalu viskositas dilihat dari penampilan fisik tanpa pemisahan fasa dan kekeruhan. Lalu mendapatkan viskositas 40 CPS dan tidak ada perubahan yang berarti dalam persentase pelepasan, yaitu 95% yang diamati selama 6 bulan. Lalu ini ada formulasi akhirnya. Glipizidnya 2,5 mg dalam 5 mili. Isopropyl mesiret 12,18, twin span sama 14,85, isopropyl alkohol 22,39, dan air 35,7. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.